menjadi cerita, menjahit kembali yang putus dan terbelah. Ibu bapak, saudari, saudara, kaum muda, dan adik-adik yang terkasih, karena hari ini kita merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia, saya akan awali renungan ini dengan satu survei komunikasi. Survei itu menyebutkan bahwa ada lebih kurang 1 juta kata yang diserap oleh otak manusia setiap hari melalui komunikasi verbal maupun melalui media-media yang dikonsumsi atau dimanfaatkan manusia. Dan dari 1 juta kata yang diserap oleh otak manusia, ternyata hanya ada 3 kategori kata yang paling diingat oleh otak kita. Apa saja 3 kategori kata itu? Urutan pertama yang paling diingat oleh otak manusia ternyata kata-kata yang membuat orang kecewa. Kata-kata yang membuat orang sedih, patah harapan, kata-kata yang penuh dengan kebencian, memecah belah, bahkan membuat orang menangis terluka. Jadi tidak heran ini menjadi urutan yang pertama di otak manusia karena memang kita mudah mengatakan kata-kata itu dan kita juga rentan terluka karena kata-kata itu. Paus Fransiskus dalam pesannya di Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54 juga mensinyalir seringkali berbagai media komunikasi justru memproduksi cerita-cerita destruktif dan provokatif yang mengikis dan menghancurkan benang-benang yang rapuh dalam kehidupan bersama. Mengumpulkan aneka informasi yang tidak terverifikasi alias hoak. Mengulang-ulang obrolan sepele dan persuasif yang palsu, menyerang dengan ujaran kebencian. Semua itu sungguh tidak menenun sejarah manusia beradab, melainkan menelanjangi martabat manusia. Ada juga survei yang menyebutkan kira-kira ada 70.000 per hari ujaran kebencian bertebaran di salah satu platform media sosial kita. Belum yang lain-lain. Lantas kategori yang kedua apa setelah yang pertama tadi? Yang kedua yang paling diingat oleh otak manusia itu adalah kategori kata atau cerita-cerita yang berbau pornografi. Maka tidak heran bisnis pornografi itu menjadi salah satu bisnis yang berpenghasilan paling besar di dunia. Dan lihat saja di jaringan digital kita bagaimana pornografi itu sungguh menguasai. Dan di urutan yang ketiga, kategori kata yang paling diingat oleh otak manusia, di urutan ketiga ini. Apa itu? Ternyata kata-kata yang penuh cinta. Kata-kata yang membuat orang bahagia, kata-kata yang membuat orang sukacita, damai sejahtera, bahkan membangkitkan harapan. Kita pasti menginginkan kata-kata semacam ini terlebih dalam situasi sekarang ini. Kata-kata apa itu? Seperti kata-kata ini yang kita harapkan. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay.
Ini pasti kata-kata yang kita sukai dan kita harapkan. Tetapi sayangnya kata-kata ini ada di urutan ketiga dalam otak manusia. Maka kalau kita merayakan hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54, kita diajak bersama-sama untuk membalikkan urutan ini. Menjadikan kata-kata yang penuh cinta itu menjadi urutan yang pertama di dalam ingatan otak kita. Menjadikan kata-kata yang penuh cinta itu menutup semua ingatan tentang ujaran kebencian atau pornografi. Sehingga yang kita ingat adalah kata-kata yang membuat setiap orang merasa bahagia, damai, sejahtera. Kata-kata yang dirajut dalam cerita-cerita penuh cinta. Pesan Bapak Suci Paus Fransiskus pada perayaan ini mengajak kita untuk memiliki hidup menjadi cerita. Cerita cinta yang menjahit kembali yang putus dan terbelah. Cerita yang tidak menyesatkan. Cerita yang membangun bukan menghancurkan. Cerita yang membuat orang menikmati keindahan hidup dan menghirup kebenaran. Cerita yang mampu memandang dunia dan peristiwanya dengan penuh kelembutan. Cerita yang bisa menceritakan dan kita menjadi bagian dari semuanya itu. Cerita yang membuat kita membenamkan diri dalam cerita-cerita indah itu dan menemukan kembali motivasi-motivasi heroik untuk menghadapi berbagai tantangan hidup, terlebih di tengah situasi yang sulit ini. Paus Fransiskus juga mengatakan begini, saya kutip ya. Kitab suci adalah sumber dari segala sumber cerita cinta. Kitab suci adalah kata-kata atau cerita cinta yang paling mendalam dan penuh makna. Cerita cinta yang luar biasa antara Allah dengan manusia. Dan di tengah-tengahnya ada Yesus. Kisahnya menggenapi kasih Allah bagi manusia. Dan pada saat yang bersamaan, ini juga merupakan kisah cinta manusia kepada Allah. Maka dengan demikian, manusia dipanggil dari generasi ke generasi untuk menceritakan dan menyimpan episode-episode penting dari segala cerita ini. Seperti yang dikatakan dalam kitab Keluaran 10 ayat 2. Supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu. Sehingga kita pahami cerita cinta Allah yang menjadi hidup itu menjadi sejarah keselamatan kita. Cerita yang amat meneguhkan kita. Betapa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak ditinggalkannya sebagai yatim piatu. Sekalipun kadang-kadang kita berpikir juga untuk menjauh darinya. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah terus mau memeluk kita. Seakan-akan Allah itu berkata begini kepada kita. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkinkah berpaling. Akulah yang nanti menenangkan badai agar tetap tegar kau berjalan nanti. Betapa menyejukkannya jika kita merasa Allah berkata demikian. Terlebih di saat kita merasa tersesak menghadapi pandemi ini. Lihat saja,
Kita simak doa Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Betapa bangganya kita manusia yang lemah ini disebut oleh Yesus sebagai milik pribadi Allah. Cerita cinta Yesus melalui doanya kepada Allah Bapa ini justru menjadikan kita sangat istimewa. Menjadikan manusia memiliki martabat yang luar biasa karena diangkat menjadi milik kepunyaannya yang istimewa. Bahkan Yesus juga meminta Bapanya untuk memelihara kita yang berada di dalam beziaran ini untuk menghadapi dan kuat menghadapi berbagai tantangan di dunia ini. Komunikasi mendalam antara Yesus dengan Bapanya dalam bacaan Injil hari ini bisa kita tafsirkan dalam konteks situasi sekarang ini ketika kita menghadapi berbagai kesulitan karena pandemi COVID-19 ini. Sehingga doa Yesus ini menenteramkan dan menenangkan hati kita. Dan kita juga bisa belajar dari pengalaman para murid dalam bacaan pertama tadi. Karena pengenalan dan pengalaman hidup bersama Allah, mereka dalam situasi apapun menjadi sukacita. Dan membuat mereka memiliki banyak cerita cinta yang indah. Dan ketika kita juga sekarang ini dalam situasi dan juga dalam novena Roh Kudus menanti-nantikan kedatangan Tuhan, sama seperti pada saat para murid menanti-nanti kedatangan Tuhan di ruang atas sebuah rumah itu ya, di atas sebuah rumah. Dan mereka bersama Bunda Maria, mereka bertekun dalam doa bersama sambil menanti-nantikan Roh Kudus. Dan kita yakin mereka juga pasti bukan hanya berdoa tetapi juga meneguhkan satu sama lain dengan cerita-cerita pengalaman masing-masing ketika bersama Yesus. Cerita cinta yang tak ternilai harganya yang sampai saat ini dapat kita nikmati dan merenungkannya di dalam kitab suci. Cerita-cerita semacam ini membuat kita juga diajak untuk menenun jalan cerita hidup kita sendiri yang dipenuhi oleh belas kasih Allah. Maka di saat-saat seperti ini, di saat kita diam di rumah, selalu bersama keluarga, maka sangat baik juga kita bisa saling bertukar cerita tentang pengalaman hidup kita. Terlebih pengalaman hidup bersama Allah. Bukan saja mengakrabkan, tetapi juga saling meneguhkan dalam iman di antara anggota keluarga. Akhir dari renungan ini, saya ingin cerita yang menarik dari diskusi 3 orang pastor yang mendiskusikan tentang terjemahan kitab suci. Pastor pertama itu mengatakan begini, saya lebih suka terjemahan kitab suci King James karena terjemahannya mendekati aslinya. Lantas pastor yang kedua mengatakan, oh kalau saya lebih suka terjemahan kitab suci Standard Amerika karena Standard Amerika itu bahasanya menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dimengerti. Dan pastor yang ketiga dengan berpikir sejenak lantas mengatakan begini, saya lebih suka kitab suci terjemahan ibu saya. Kenapa? Karena kitab suci terjemahan ibu saya bisa saya lihat dalam perilaku hidupnya sehari-hari. Bagaimana ia memperlakukan kami anak-anaknya dan juga memperlakukan orang lain dengan penuh kelembutan. Dia juga selalu berkata-kata yang syarat dengan cinta. Cerita ini jelas mau mengatakan kepada kita, hidup yang menjadi cerita sebagaimana tema Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini
mengajak kita untuk mengukir cerita cinta baik dalam kata-kata maupun dalam teladan hidup perilaku kita sehari-hari. Sehingga kita menjadi cerita cinta yang hidup, cerita kitab suci yang hidup. Contoh paling konkret yang bisa kita teladani adalah Bunda Maria. Ia telah merajut kemanusiaan Allah di dalam rahimnya dan telah merajut segala peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya bersama Allah. Paus Fransiskus mengajak kita untuk meminta bantuan kepada Bunda Maria untuk mendoakan kita agar mampu merajut cinta yang membawa damai sejahtera. Maka mari kita berdoa bersama-sama Bunda Maria sehingga hidup kita menjadi cerita yang penuh dengan cinta dan mendamaikan banyak orang. Maka mari kita berdoa. Oh Maria, Bunda perempuan dan Bunda, Engkau telah menuntun sabda ilahi dalam rahimmu. Engkau telah menceritakan karya Allah yang luar biasa di sepanjang hidupmu. Dengarkanlah cerita-cerita kami, simpanlah dalam hatimu, dan jadikanlah milikmu sendiri juga cerita-cerita yang tidak seorang pun mau mendengarkannya. Ajarilah kami untuk mengenal kembali benang-benang baik yang memandu jalan cerita. Lihatlah kumpulan simpul-simpul kusut dalam hidup kami yang melumpuhkan ingatan kami. Dengan tangan-Mu yang halus, setiap benang kusut dapat dilepaskan. Oh perempuan yang penuh roh, ibu yang penuh kepercayaan, berikanlah juga kami inspirasi. Bantulah kami untuk membangun cerita-cerita perdamaian, cerita-cerita yang mengarah menuju masa depan. Dan tunjukkanlah kepada kami jalan untuk menghidupinya bersama. Amin.